Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Sebuah nafas di balik pundak. Pada suatu malam yang pekat, sepasang kekasih Tony, sang fotografer muda, dan Julia tengah dalam perjalanan pulang usai menghadiri sebuah pesta pernikahan. Kegembiraan yang begitu sangat perlahan memudar seiring dengan merasuknya keheningan malam yang sunyi. Di tengah temaram cahaya lampu mobil yang menembus kegelapan jalanan pedesaan, sebuah peristiwa tak terduga dan mengerikan terjadi. Julia yang mengemudikan kendaraan tanpa sengaja menabrak sesosok wanita yang tiba-tiba melintas. Sebuah dentuman singkat disusul keheningan yang mencekam langsung menyelimuti kabin mobil. Kepanikan seketika mencengkeram Tony dan Julia. Darah berdesir, ingin nafas memburu tak beraturan. Tony yang pada saat itu dikuasai oleh rasa takut dan insting untuk menyelamatkan diri, dengan tegas melarang Julia untuk turun dan melihat kondisi korban. Ia mendesak Julia untuk segera tancap gas, meninggalkan sosok tak berdaya itu tergeletak di jalanan gelap, seolah-olah kejadian itu tak pernah ada. Sebuah keputusan tergesa-gesa yang kelak akan menjadi awal dari serangkaian malapetaka. Beberapa hari pasca insiden naas tersebut, kehidupan Tony perlahan mulai diselimuti keanehan. Dalam setiap hasil jepretan kameranya yang semula jernih dan detail, kini selalu dihiasi oleh bayangan putih kabur. Bayangan itu samar namun cukup jelas untuk menyerupai siluet wajah atau figur seorang wanita. Tony berusaha menepisnya sebagai gangguan teknis atau sekedar imajinasi belaka. Namun frekuensi kemunculannya yang semakin intens mulai mengusik ketenangan batinnya. Tidak hanya pada ranah visual, Tony juga mulai merasakan anomali pada kondisi fisiknya. Sakit leher yang teramat sangat sering sekali menyerangnya. Sensasi berat di pundak, seolah ada beban tak kasat mata yang menumpuk. Lebih jauh lagi, berat badannya secara misterius meningkat drastis, sebuah fenomena yang kontradiktif dengan tubuhnya yang terlihat semakin mengurus. Kecurigaan dan rasa tidak aman mulai merayapi benaknya, memicu kegelisahan yang mendalam. Teror yang merayap itu tak hanya berhenti pada Tony. Satu persatu lingkaran pertemanannya mulai retak. Yuda, Akmal, dan Peter, sahabat-sahabat karib Tony, mendapati akhir hidup mereka dengan cara yang tragis dan mengerikan, semuanya akibat bunuh diri. Kematian berantai ini tentu saja memicu kepanikan dan pertanyaan besar dalam diri Julia. Ia tidak bisa lagi mengabaikan rentetan kejadian mengerikan yang mengelilingi mereka. Rasa bersalah atas insiden tabrak lari malam itu semakin mendesaknya untuk mencari tahu identitas wanita yang mereka tinggalkan. Julia dengan keberanian yang bercampur ketakutan memulai penyelidikannya. Ia menggali informasi, mencari petunjuk, hingga akhirnya sebuah nama muncul ke permukaan. Nia. Wanita itu tak lain adalah mantan kekasih Tony saat mereka masih menjalani masa perkuliahan.
Nia, yang dikenal sebagai gadis pemalu dan penyendiri, diketahui memiliki perasaan cinta yang mendalam terhadap Tony. Namun, Tony karena alasan tertentu merasa malu akan hubungannya dengan Nia dan memilih untuk menyembunyikannya dari teman-temannya. Sebuah rahasia lama yang kini kembali terkuak membawa serta beban masa lalu yang gelap. Penyelidikan Julia semakin dalam dan apa yang ia temukan sungguh melampaui batas bayangan terburuknya. Sebuah kebenaran yang jauh lebih menjijikkan dan keji terungkap. Saat masih kuliah, teman-teman Tony, Yuda, Akmal, dan Peter telah memperkosa Nia secara bergiliran. Dan yang paling mengerikan, Tony yang dicintai Nia berada di lokasi kejadian. Namun alih-alih Tony menolong, ia justru dipaksa oleh teman-temannya untuk mengabadikan momen keji itu dengan kameranya. Foto-foto itu bukan sekedar rekaman visual, melainkan alat pemerasan, jaminan agar Nia tidak melaporkan perbuatan biadab mereka. Momen-momen traumatis yang terabadikan dalam lensa kamera itulah yang pada akhirnya menghancurkan mental Nia, mendorongnya ke tepi jurang keputusasaan hingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kebenaran pahit ini bagai tamparan keras bagi Julia. Ia menyaksikan bagaimana masa lalu yang terkubur dan dikubur dalam-dalam kini bangkit kembali, menuntut balas dendam. Tony dan Julia yang kini dilanda penyesalan dan ketakutan yang mendalam mencoba mencari kedamaian dengan roh Nia. Mereka berupaya mengkremasi jenazah Nia yang selama ini secara diam-diam disimpan oleh ibunya di rumah. Sebuah ritual untuk melepaskan arwah yang gelisah, berharap dapat mengakhiri teror yang tak berkesudahan. Namun harapan itu semu belaka. Teror tak kunjung berhenti, malah semakin intens. Arwah Nia masih menghantui mereka dalam keputusasaannya. Julia menemukan sebuah klise foto rahasia milik Tony. Klise itu menyimpan bukti pengkhianatan Tony terhadap Nia, bukti visual dari keikutsertaannya dalam memperkosa Nia dan memotretnya. Pengkhianatan ganda yang tak termaafkan. Hati Julia hancur berkeping-keping. Dengan kecewa yang mendalam, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tony. Tak sanggup lagi berada di sisi pria yang telah menyimpan rahasia kelam sebegitu menjijikkannya. Tony kini sendirian terkukung dengan perasaan yang sangat membaur dengan keputusasaan. Di dalam apartemennya yang sepi dan dingin, rasa frustasi ketakutan, ia meraih kameranya, mencoba memotret setiap sudut ruangan, berharap dapat menangkap keberadaan roh Nia, melihat wujud nyata dari entitas yang telah mengoyak kehidupannya. Namun tidak ada apapun yang terlihat. Dalam amarah dan keputusasaan yang memuncak, Tony melempar kameranya. Benda itu terhempas ke lantai dan secara otomatis dalam posisi jatuh, sebuah jepretan berakhir terekam. Saat foto itu keluar dari kameranya, sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan dan tak terbayang terungkap. Sebuah kenyataan yang membuat seluruh darah dalam tubuhnya membeku. Dalam foto itu, Tony terlihat duduk sendirian di apartemennya. Namun di atas pundak Tony berpegangan erat pada lehernya adalah sosok Nia yang berdiri di pundak Tony. Roh Nia tidak pernah pergi, ia selalu ada di sana menempel pada Tony. Inilah alasan dibalik sakit leher yang luar biasa dan dibalik peningkatan berat badan yang misterius. Nia telah menjadi beban, menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, sebuah parasit yang tak kasat mata yang terus menyiksanya.
Ketakutan Tony mencapai puncaknya. Ia menjerit berusaha melepaskan diri dari cengkeraman yang tak terlihat, namun sia-sia. Cengkeraman yang terlalu kuat seolah menyatu dengan raganya. Dalam keputusasaan dan ketakutan yang tak tertahankan, Tony terhuyung, kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dari lantai 20 apartemennya. Sebuah akhir yang tragis, sebuah kematian yang mengenaskan. Rupanya selama ini Nia tidak hanya ingin membuat Tony merasakan penderitaannya, tetapi juga ingin membalaskan cintanya yang dihianati, membalaskan dendamnya yang tak terbalas. Sebuah kisah cinta yang berakhir dalam tragedi, di mana cinta berubah menjadi benci dan penyesalan menjelma menjadi teror abadi.